pendirian PT Perorangan, prosedur dan implikasi hukumnya. Pendirian sebuah perusahaan merupakan langkah penting dalam dunia bisnis. Salah satu jenis perusahaan yang dapat didirikan adalah perseroan terbatas, PT. PT dapat didirikan oleh lebih dari satu orang sebagai PT Perseroan Terbatas, PT-PT, namun juga dapat didirikan oleh satu orang sebagai PT Perorangan. Dalam pendirian PT Perorangan, terdapat prosedur khusus yang harus diikuti, salah satunya adalah pembuatan akta pendirian PT Perorangan. Akta pendirian PT Perorangan adalah dokumen resmi yang dibuat untuk mendirikan PT dengan satu pemilik tunggal. Pembuatan akta ini bertujuan untuk menjelaskan struktur dan aturan dasar perusahaan, serta memberikan kekuatan hukum dan status badan hukum yang sah bagi PT Perorangan tersebut. Proses pembuatan akta pendirian PT Perorangan dimulai dengan menyusun dokumen-dokumen persiapan yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini meliputi rencana usaha, anggaran dasar perusahaan, surat persetujuan dari pemilik tanah atau pengelola tempat usaha, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pemilik PT Perorangan harus mengajukan permohonan pendirian PT ke notaris. Notaris akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Setelah itu, notaris akan membuat akta pendirian PT Perorangan. Dalam akta pendirian PT Perorangan, terdapat beberapa informasi penting yang harus dijelaskan dengan jelas. Informasi ini meliputi identitas pemilik PT Perorangan, nama perusahaan, alamat, tujuan perusahaan, modal dasar, serta pengaturan mengenai struktur dan tata cara pengelolaan perusahaan. Implikasi hukum dari pembuatan akta pendirian PT Perorangan sangat signifikan. Pertama, akta pendirian ini memberikan kekuatan hukum kepada PT Perorangan tersebut sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, pemilik PT Perorangan tidak akan bertanggung jawab pribadi atas hutang-hutang dan kewajiban perusahaan, kecuali sesuai dengan batasan modal yang disetor. Selain itu, akta pendirian PT Perorangan juga berperan sebagai dasar dalam mengurus perizinan dan tata cara operasional perusahaan. Dalam banyak negara, PT Perorangan harus memperoleh izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang sebelum dapat beroperasi secara sah. Akta pendirian ini menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses perizinan tersebut. Dalam konteks bisnis, akta pendirian PT Perorangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Misalnya, saat berinteraksi dengan bank untuk membuka rekening perusahaan, melakukan transaksi dengan mitra bisnis, atau memperoleh dukungan keuangan dari lembaga keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa PT Perorangan memiliki keterbatasan dalam hal ekspansi perusahaan. PT Perorangan tidak dapat mengalami perubahan bentuk menjadi PT dengan lebih dari satu pemilik. Jika pemilik PT Perorangan ingin mengubah bentuk perusahaan menjadi PT dengan lebih dari satu pemilik, harus melakukan likuidasi dan membentuk PT baru. Dalam kesimpulan, akta pendirian PT Perorangan adalah dokumen resmi yang penting dalam pendirian PT dengan satu pemilik tunggal. Pembuatan akta ini melibatkan proses persiapan dokumen dan pemeriksaan oleh notaris. Implikasi hukum dari akta pendirian PT Perorangan meliputi memberikan kekuatan hukum dan status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, serta menjadi dasar dalam proses perizinan dan operasional perusahaan. Meskipun PT Perorangan memiliki keterbatasan dalam hal perubahan bentuk perusahaan, pendirian PT Perorangan tetap menjadi opsi yang menarik bagi individu yang ingin menjalankan bisnis secara mandiri.